Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, soli-solihah. Alhamdulillah, di minggu ini Ustazah Masyito masih bisa menyampaikan materi akidah Islam di kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair, soli-solihah. Tak lupa selalu kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, ya. Terus juga masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar dan juga menuntut ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal baik kita untuk di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Khair, soli-solihah. Alhamdulillah di minggu ini kita masih akan melanjutkan materi yang di minggu sebelumnya. Nah, di minggu lalu Ustazah Masyita sudah menyampaikan materi di pembelajaran kedua, yaitu tentang Allah sebagai Tuhan manusia. Nah, di minggu lalu sudah Ustazah Masyita sampaikan, yaitu contoh-contoh penyembahan pada selain Allah. Contohnya seperti apa? Seperti patung, berhala, patung hewan, terus juga ada api, ada benda-benda langit ya, seperti matahari, bintang. Nah, juga di minggu lalu Saza sudah sampaikan, yaitu kisah teladan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Nah, baik, soli-solihah. Nah, di minggu ini akan kita lanjutkan materi di bab 2 ini. Nanti yang akan kita bahas yaitu dalil Al-Quran surah An-Nas ayat 1-3. Di dalamnya nanti kita akan memahami dalil dan juga mengenal dan juga menghafal surah An-Nas ayat 1-3. Oke, baik, soli-solihah. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti setelah kita menyimak video, kita diberikan pemahaman dan juga tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat tangannya, soli-solihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik, soli-solihah. Sekarang mari kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Khair. Nah, di minggu ini tadi sudah saya sampaikan, kita akan mempelajari yaitu materi tentang Allah Tuhan manusia, yaitu penjelasan tentang dalil Al-Quran surah An-Nas ayat 1-3. Nah, sebelum masuk ke ke surah An-Nas ayat 1-3, Ustazah akan memberikan dulu sedikit tentang pengetahuan surah An-Nas ya. Surah An-Nas adalah surah penutup di dalam Al-Quran. Nah, jadi anak-anakku semua, Al-Quran itu memiliki 114 surah. Nah, ada yang namanya surah pembuka. Nah, surah pembuka itu yang ada di awal, yaitu diawali oleh surah Al-Fatihah. Dan ada juga surah penutup yang ada di akhir, yaitu surah An-Nas yang berurutan ke 114. Nah, nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang ada di ayat-ayat pada surah An-Nas yang berarti manusia. Nah, kata An-Nas itu di dalam surah An-Nas dibaca berulang-ulang ya. Ada di ayat 1, di ayat 2, di ayat 3. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah.
Mengapa disebut golongan surah Makkiyah? Karena surah An-Nas diturunkan di kota Mekkah. Jadi, surah-surah yang diturunkan di kota Mekkah biasanya disebut dengan golongan surah Makkiyah. Oke. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah ayat 1, 2, dan 3. Oke, surah An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril lalu menyampaikan kembali kepada Nabi Muhammad. Itu diturunkannya sesudah surah Al-Falaq. Nah, sekarang mari kita lihat lafal-lafal surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 3. Sebelumnya Ustazah akan membacakan dulu surah An-Nasnya ayat 1 sampai 3 ya. Quran surah An-Nas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, jadi itu adalah bunyi Quran surah An-Nas ayat 1. Bunyinya sebagai berikut, Ustazah bacakan kembali. Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung kepada birabbin nas, kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, itu ya arti perkatanya. Ustazah ulangi kembali. Qul artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbin nas, kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, itu arti dari Quran surah An-Nas ayat 1. Baik, sebelum kita lanjut ke ayat 2, Ustazah akan bacakan kembali ayat 1-nya. Silakan disimak baik-baik. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Khair, solih-solihah. Selanjutnya, kita akan masuk ke Quran surah An-Nas ayat 2. Silakan disimak baik-baik. Ustazah akan bacakan kembali. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Artinya raja manusia. Maliki, maliki itu artinya raja. Nas, an-nas, manusia. Jadi lafal malikin nas adalah artinya raja manusia. Siapa raja manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan ke ayat 3, Ustazah akan bacakan kembali ayat 2-nya ya. Malikin nas, malikin nas, raja manusia. Oke, khair. Sekarang kita akan masuk ke Quran surah An-Nas ayat 3. Ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Artinya sembahan manusia.
Nah, jadi di ayat 3 itu lafalnya berbunyi ilahin nas yang berarti sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, intinya kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sembahan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, khair, solih-solihah tadi ya sudah kita pelajari dari ayat 1 sampai 3. Sekarang kita bacakan kembali ayat Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi kita sudah pelajari dari ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang setelah kita mempelajari surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 3, kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, Allah tempat manusia berlindung, ya. Jadi, jika kita berada dalam kesulitan atau berada dalam kesusahan, maka kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah tempat manusia berlindung. Nah, yang kedua, setelah kita mempelajari surah An-Nas ayat 1 sampai 3, kita mengetahui bahwa Allah adalah raja seluruh manusia. Jadi, tidak ada raja yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia ini ada raja yang paling kuat, tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah raja dari seluruh manusia. Nah, yang ketiga, setelah kita mempelajari surah An-Nas ayat 1 sampai 3, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah sesembahan manusia. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, manusia tadi dilarang menyembah selain Allah. Contohnya yang di minggu lalu tuh Ustazah sudah sampaikan, ada orang yang menyembah api, ada orang yang menyembah berhala, ada orang-orang yang menyembah matahari atau bintang, ada orang yang menyembah patung-patung hewan. Nah, kita sebagai umat muslim, orang yang beriman kepada Allah, tidak boleh menyembah selain pada Allah. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang menyembah selain pada Allah, itu mereka termasuk orang-orang yang musyrik dan perbuatannya syirik. Maka balasan dari Allah adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang seperti itu ya, solih-solihah. Oke, khair. Selanjutnya. Nah, alhamdulillah bab 2 ini kita sudah menyelesaikan pembelajarannya di 2 minggu pertemuan ini. Nah, rangkuman dari bab 2 ini adalah yang pertama, Allah adalah Tuhan manusia satu-satunya. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Nah, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Nah, sekali lagi Ustazah sampaikan, orang yang menyembah selain Allah itu disebut musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Nah, benda-benda yang jadi sesembahan selain Allah, contohnya ada bintang, ada matahari, ada patung, ada api. Nah, itu adalah benda-benda yang menjadi sesembahan selain pada Allah. Dan kita tidak boleh menyembah benda-benda tersebut. Nah, yang keempat, dalam Al-Quran surah An-Nas dijelaskan bahwasanya kita wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Lalu ada juga penjelasan beberapa contoh macam-macam ibadah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, jadi kita sebagai umat muslim harus melaksanakan contoh-contoh ibadah yang sudah disebutkan tadi, seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya. Tapi yang diutamakan adalah sholat fardunya atau sholat wajibnya. Lalu didampingi atau ditambahkan dengan mengerjakan sholat sunnah. Lalu juga kita wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, selain di bulan Ramadan, untuk menambah amal kebaikan kita, silakan anak-anakku solih-solihah semuanya untuk belajar berpuasa Senin dan Kamis, ya. Nah, selanjutnya ada zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah semua itu wajib membayar, ya, yaitu ketika di bulan Ramadan. Nah, kalau zakat mal, kalau belum mencapai nisab, ya, atau belum mencapai hisab, maka belum waktunya membayar. Jadi harus ada hitungannya. Nah, selanjutnya juga berangkat haji. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah haji. Nah, juga ada infak dan sedekah. Nah, anak-anakku semua silahkan. Kalian boleh kalau punya uang jajan, misalnya 5.000, boleh menyisihkan uangnya untuk berinfak, untuk bersedekah. Insya Allah akan menjadi catatan baik kita di akhirat kelak. Karena apapun perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun itu hanya sebesar biji zarah tuh kecil sekali, maka Allah akan mencatatnya, dan bisa jadi itu menjadi catatan baik kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Jadi anak-anakku solih-solihah, jangan lupa perbanyaklah amal perbuatan baik, terutama di bulan Muharram ini ya. Silahkan kalian boleh menyisihkan uangnya untuk berinfak, bersedekah, atau boleh juga memberikan sedekah atau infak kepada saudara-saudara kita, yaitu anak-anak yatim. Karena di bulan ini Allah memberikan pahala yang sangat banyak bagi orang-orang yang menyantuni, menyayangi anak-anak yatim. Nah, alhamdulillah khair, solih-solihah. Pembelajaran hari ini sudah selesai, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa dipahami juga. Nah, jangan lupa ya, video-video Ustazah yang sebelumnya juga sering diulang atau disimak kembali, supaya kalian lebih memahami pembelajaran akidah Islam. Khair solih-solihah, terima kasih atas waktunya, dan juga kalian sudah menyimak video ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kalian, dan semoga ilmunya bermanfaat dan juga berkah. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.